الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي أعزني الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, majelis ilmu, dalam keadaan sehat wal afiah. Tentunya syukur ini sangat ada kaitannya dengan syukur sehat wal afiah ini, ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Karena kita sehat wal afiah, kita harus senantiasa bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti permintaan ibu-ibu sekalian bahwasannya khusus pada siang hari ini kita akan membahas tentang ruqyah. Sebenarnya perlu diketahui, ruqyah ini bukan sekarang saja adanya ruqyah ini. Karena sekarang lagi gembor-gembor ada ruqyah, seakan-akan ruqyah itu adanya sekarang. Telah diceritakan oleh para ulama bahwasannya ruqyah itu sudah ada walaupun pada zaman jahiliyah. Itu sudah ada. Jadi ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada sahabat yang ketika itu menceritakan kejadian dia ketika berada di luar Madinah. Dia singgah di sebuah negeri, kemudian di sana tidak disambut oleh ketua sukunya, marah karena tidak disambut,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada ketua sukunya, yaitu dengan disengat kalajengking. Kemudian mereka bingung mencari obatnya. Ada salah satu di antara kawannya yang memberitahu kemungkinan dari musafir itu ada yang bisa meruqyah. Ya, ada yang bisa meruqyah. Kemudian dipanggillah orang tadi dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, dipanggil, apakah kamu bisa ruqyah? Ya, insya Allah bisa. Ya, tapi syaratnya engkau harus memberi aku kambing. Ya, kemudian disepakati dan dibacakan surah Al-Fatihah dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tidak mau memberi, ya, memakan atau membagikan kambing itu pada sahabat sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang hal tersebut, tidak apa-apa, tapi lebih baik engkau pukul punggungku. Maksudnya apa? Ketika beramal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tadi, sebagian sahabat dalam riwayat yang lain dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diberitahu oleh Rasulullah SAW, la ba'sa minar ruqyati, ya, ma lam yakun syirkan, atau kama qala Rasulullah SAW, tidak mengapa engkau meruqyah selagi ruqyah itu tidak ada bau-bau syiriknya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain juga sahabat-sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang pengen tahu tentang ruqyah, kemudian bacaan-bacaannya itu dijelaskan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga menjawab, tidak apa-apa engkau membacakan doa-doa selagi doa tersebut tidak syirik. Nah, ruqyah ruqyah kalau bahasa kita jampi-jampi. Nah, ruqyah itu jampi-jampi, kemudian mantra, bacaan, ya, wirid, doa-doa dan seterusnya, itu namanya ruqyah. Itu gampang. Jadi itu ruqyah. Dan ruqyah ini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ruqyah ini dengan bacaan. Cukup dengan bacaan atau ditempelkan dengan menggunakan tangan, ya. Tangannya itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwasannya yang pengaruhnya itu luar biasa, yaitu dengan menempelkan tangan di atas kepala atau di dada. Nah, ini Bu sekalian kadang disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya saya dengar suatu ketika Ustadz Abdullah Zain, dia ceramah tentang ruqyah. Jadi ada ruqyah yang beneran dan ada peruqyah gadungan. Ya, peruqyah gadungan seperti yang dijelaskan, ya, saya nukil dari dia. Peruqyah gadungan itu adalah orang yang meruqyah seakan-akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, doa-doa, azkar an-nabawiyah al-ma'thurah, zikir-zikir dari hadis Rasulullah SAW, akan tetapi di situ ada mukhalafah syar'iyyah, ada penyelewengan secara syar'i. Mungkin ibu sekalian pernah dengar kejadian-kejadian, ya, bahwasannya ada orang yang meruqyah akan tetapi dengan membuka auratnya. Nah, ini tanda-tanda ruqyah yang tidak syar'i. Ya, peruqyah gadungan. Ya, seperti itu, membuka auratnya atau dengan khalwat dan seterusnya, ya, khalwat, mahramnya di luar saja.
ya perempuannya ya atau yang ini yang mau diobatin dibawa ke kamar. Nah, itu seperti itu. Itu tanda-tanda peruqyah gadungan. Nah, itu tidak syar'i jelas. Nah, di sini walaupun namanya adalah mantra ya, harus diketahui syarat-syaratnya yang akan kita bahas nanti. Jadi ruqyah itu secara umum, gamblang, ruqyah itu adalah mantra. Jadi mantra, jampi-jampi, zikir, doa, ya. Kemudian kalau orang Jawa bilang jopo montro, ya. Jopo tuh jampi-jampi. Nah, ruqyah itu jamaknya ruqo. Jamaknya ruqo. Itu jamaknya ruqo. Al-Ibnul Athir menjelaskan bahwasanya ar-ruqyatu al-'udhatu allati yurqa biha sahibul afat kal humma was-sar' wa ghairu dzalika min al-afat. Ibnul Athir mengatakan ruqyah itu adalah al-'udhah, perlindungan atau meminta perlindungan dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh raqi, orang meruqyah, atau dirinya sendiri yang dilantunkan oleh raqi atau peruqyah, orang yang meruqyah, atau dirinya sendiri karena demam atau karena sakit yang lainnya. Ya, itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Athir. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ruqyah adalah at-tamimah, ya. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan mantra, ya. Itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mantra, baca-bacaan, ya. Kemudian at-ta'awudzat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruqyah. Jadi Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ruqyah ini ada di dalam syariat dan sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dan umumnya sebelum jahiliyah. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberi wahyu dan sudah tahu pentingnya ruqyah, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat agar mereka menceritakan doa apa yang mereka baca ketika jahiliyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yakun syirkan." Ya, la ba'sar ruqyatu malam yakun syirkan. Tidak apa-apa meruqyah itu selagi tidak syirik. Jadi sudah ada. Ruqyah itu bukan kalimat dalam Islam, apalagi khusus orang yang mempelajari tauhid, akidah yang benar, dia akan mengetahui ruqyah. Dan di sana ada garis bawah juga Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar tidak salah memaknai ruqyah, bahwasanya ada perbedaan antara ruqyah dan ru'yah. Nah, perlu dipahami ruqyah dan ru'yah. Ruqyah, ra qaf dengan qaf, itu artinya jampi-jampi atau meminta perlindungan. Itu namanya ruqyah, ra qaf ya. Kalau ru'yah berarti apa? Ru'yatul hilal, melihat awal bulan. Itu namanya ru'yah yang hamzah. Jadi jangan sampai ya setelah ngaji ini tetap dengar kalimat ru'yah, yang benar ruqyah, qaf, ruqyah. Ya. Demikian juga saya sering menjumpai Ibu sekalian, tolong kalimat wa iyyaka dan wa iyyaki. Yang lebih aman bagi ibu sekalian,
Jawabnya wa iyyak. Cukup wa iyyak. Ini mumpung ada kesempatan menjelaskan. Jadi kalau biar tidak ditertawakan, yang diterima kasihin, yang jazakallahu khairan laki-laki, tapi jawabnya wa iyyaki. Ya. Jadi biar tidak ditertawakan, yang lebih selamat yaitu dengan apa? Mensukun kafnya. Wa iyyak. Kalau wa iyyaki itu untuk perempuan, wa iyyaka untuk laki-laki. Kalau wa iyyak itu lebih selamat. Semuanya laki-laki dan perempuan, sudah jelas. Ya, wa iyyak, sudah selesai, ya. Seperti itu. Nah, ini penting sekalian. Nah, kemudian dalilnya banyak sekali. Dalilnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya suatu ketika itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, menjelaskan tentang seorang yang bepergian di suatu tempat, kemudian menjumpai kepala sukunya di sengat kalajengking, kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya termasuk nama daripada surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Nah, itu Ruqyah. Kemudian Ruqyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Ruqyah syar'iyyah, dan yang kedua Ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah itu dibagi menjadi dua, Ruqyah syar'iyyah dan Ruqyah syirkiyah. Ini kaf yang pertama, yang kedua kaf, syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah membacakan bacaan-bacaan kepada orang yang sakit, baik itu dari Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya dan sifat-sifatnya, kemudian kemudian doa-doa yang syar'i, doa-doa yang syar'i, kemudian ditiupkan. Tentang tiup meniup ini, Bu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya tiupan tidak sampai ada ludahnya, riq, ya, ludah atau ya, sampai tidak ada ludahnya ketika sakitnya itu atau sakitnya itu tidak kelihatan. Sakit kepala kadang-kadangnya, sakit kepala, sakit apapun, karena Al-Quran itu adalah syifa. Sakit apapun. Kalau seperti ini tidak sampai keluar ludahnya. Nanti jadi jijik kalau keluar ludahnya. Kemudian yang tidak mengeluarkan ludah itu juga ketika ditiupkan di air untuk diminum. Nah, ini seperti itu, maka tidak sampai mengeluarkan ludah. Karena ini kadang-kadang tabarruk, mengambil berkah. Ya benar, di sana ada yang diperbolehkan memakai ludah, yaitu ketika sakitnya itu ya, ketika sakitnya itu berupa luka, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka pada waktu itu diperbolehkan dalam rangka tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran. Ludahnya itu walaupun dengan ludah nggak apa-apa, dilapkan, semoga saja itu termasuk tabarruk, karena
Itu tabarruk yang diperbolehkan, tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan tabarruk karena ludahnya orang. Ingat-ingat, tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang syar'i, ya, bukan tabarruk dengan ludahnya orang. Karena orang sufi, ya, orang tasawuf, orang-orang yang ya mutasawwifin, mereka itu mengambil berkah bukan berkah dari yang syar'i, tapi dari sandalnya syekh, sandalnya kiai, bekas minumnya syekh. Apalagi ada yang ngambil berkah dari rokoknya syekh atau rokoknya kiai, rokoknya wali. Nah, itu pernah terjadi. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sekalian, ruqyah yang syar'i itu jelas. Ya, ruqyah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah, ya. Ruqyah syirkiyah itu adalah ruqyah dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tidak jelas. Lafaz-lafaz yang tidak jelas. Atau menggunakan tolasim, menggunakan jimat, bukhul, menggunakan rajah, menggunakan keris. Itu yang tidak syar'i, dan itu bisa kesyirkiyat. Atau meminta kepada wali, meminta kepada malaikat, minta kepada jin, meminta kepada yang lainnya. Itu jelas-jelas syirkiyah. Termasuk syirkiyah, kalimat-kalimat syirkiyah yang masih saya ingat, yaitu kepada penjaga tanah barat, ya. Kemudian tanah timur yang menjaga lautan, dikhususkan di situ ada namanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir yang menjaga lautan, Nabi Ilyas yang menjaga daratan. Dibacakan Fatihah, kemudian meminta kepadanya, maka itu termasuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan terkecoh dengan orang-orang sekarang. Peruqyah gadungan tadi. Di sana ada kalimat-kalimat yang jelas, itu dinampakkan ketika membaca la ilaha illallah atau bacaan yang syar'i dinampakkan. Ketika bacaannya itu tidak syar'i, tidak dinampakkan, dibaca pelan. Itu juga berbahaya. Ya. Jadi ruqyah itu ada dua. Yang pertama ruqyah syar'i dan yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Kemudian saya mau bacakan perkataan para ulama tentang meniup ini, Bu sekalian, ya. Satu saja saya bacakan karena bukunya ini ada 233 lembar. Buku tentang ruqyah, ya, yang sebenarnya pengen saya bacakan semuanya, tapi kita cukup singkat saja. Jadi syar'i, meniupkan itu syar'i. Dalil yang pertama adalah surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiupannya perempuan-perempuan sihir Yahudiyah, saudaranya Labid ibn al-A'sam, yang meniupkan tiupannya ke bukhul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Tiupannya setelah membaca mantra, dia meniup bukhulnya tersebut, meniup bukhulnya agar apa yang dia ucapkan atau bacaannya atau mantra ruqyahnya itu
berpengaruh atau berfaedah. Jadi apakah ada? Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath dalam kitab Fathul Bari. An ibni Abi Hamzah Abi Jamrah rahimahullah, mahallu tafli fil ruqyah yakunu ba'dal qiraah. Tempatnya meniupkan ruqyah, atau waktu meniupkan ruqyah itu setelah membaca bacaan mantra, litahsili barakatil qiraati, untuk mendapatkan barokah daripada bacaan Al-Qur'an, fil jawarih alladhi yamurru 'alaiha ar-riq. Nah, ini fil jawarih, pada luka-luka atau pada badan yang sakit, yamurru 'alaiha ar-riq. Fatahsulul barakatu fir riq alladhi yadfaluhu, maka tiupan itu akan membawa berkah, membawa kesembuhan ketika tiupan itu ditiupkan. Jadi itu salah satu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Jadi kalau ada yang meniup, berarti tiupannya itu syar'i, ya, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, memberi contoh kita agar sebelum tidur membaca al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ya, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian berikutnya hukum daripada ruqyah. Hukum daripada ruqyah. Hukum ruqyah itu al-ibahah, diperbolehkan, ya. Al-ibahah atau mubah, diperbolehkan meruqyah. Seperti halnya perkataan para ulama, al-aslu fil asya'in nafi'ah al-hillu wal ibahah hatta ya'ti dalilun yadullu 'alal man'i wat tahrim. Asal daripada sesuatu yang bermanfaat itu adalah halal dan diperbolehkan sampai datang dalil yang menunjukkan atas larangan keharaman daripada perbuatan tersebut. Jadi, ya, ruqyah itu diperbolehkan dan syar'i karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terutama Jibril alaihi salam ketika meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat ruqyah. Syarat-syarat ruqyah. Para ulama menjelaskan tentang beberapa syarat ruqyah itu dikatakan syar'i. Syarat yang pertama yaitu dengan menggunakan kalamullah. Yang pertama dengan menggunakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Nah, ini termasuk, jadi kalau pertama awal mungkin diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk ruqyah yang luar biasa, bacaan-bacaan yang sangat menyakitkan syaitan atau yang ampuh, ya, yang ampuh. Contohnya bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan al-ayah dan seterusnya. Nanti insyaallah taala kita bahas pada bacaan-bacaan ruqyah. Kemudian syarat yang kedua
Yang kedua yaitu antakuna bil lisanil arabi. Ruqyah itu hendaknya dengan berbahasa Arab. Au bima ya'rifu ma'nahu, atau dengan kalimat yang diketahui maknanya. Nah, ini berarti dengan berbahasa Arab atau bahasa Indonesia yang jelas maknanya. Ya. Yang tidak jelas itu apa? Contohnya kakang kawah adi are-are, ya. Ya. Terus kemudian ya, banyaklah, alhamdulillah saya sudah lupa. Ya, saya alhamdulillah sudah lupa kayak gitu. Ya, kakang kawah adi are-are, ya. Ya Allah, ya Rasulullah, manggilnya ini ya. Itu yang saya pahami bahasa Jawa. Ya Allah, ya Rasulullah, kula nyuwun datang panjenengan, saya minta kepada kamu. Panjenengan suwunaken datang Allah. Rasulullah sudah meninggal, suruh minta ke Allah. Ya, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau dulu pas saya masih belajar asma. Ya. Asma, itu juga kalimat-kalimat syirik, itu tidak diperbolehkan dan mengandung, ya jelas itu doa-doa, pokoknya kalau tidak masuk akal maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasannya ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang bilang, wah, jadi subhanallah, fitnahnya orang yang meruqyah itu dahsyat, ibu-ibu sekalian. Fitnahnya luar biasa. Dan syaitan itu pintar menjerumuskan manusia. Fitnahnya apa bagi peruqyah? Dia akan ujub. Dan itu salah satu cara syaitan menjerumuskan manusia. Kalau akidahnya sudah benar, bacaannya sudah syar'i, wah ini jelas susah ini menjerumuskan orang. Cara menjerumuskannya gimana? Dia itu dibikin ujub, bangga dengan bacaan-bacaannya, dibikin riya, sum'ah, suka riya biar didengerin orang dan seterusnya. Dan ini termasuk yang harus difahami, nanti kita bahas apa yang harus diperhatikan oleh orang yang meruqyah. Harus tahu benar agar dia itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya dan tidak sum'ah. Kemudian fitnah berikutnya yaitu disenangi oleh lain jenis, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Disenangi oleh lain jenis, kadang-kadang ada perempuan peruqyah itu, ya ada peruqyah laki-laki biasanya ruqyah, ada ruqyah perempuan laki-laki, semuanya sama. Tapi kalau